Ilmuwan merupakan orang yang disegani karena temuannya yang hebat dan berpengaruh pada kehidupan manusia. Mereka dianggap sebagai orang yang telah berjasa pada dunia. Namun sayangnya beberapa ilmuwan ini ada yang menyesal lantaran hasil temuannya malah menghasilkan dampak buruk pada alam dan menyebabkan kematian. Berikut beberapa ilmuwan yang menyesal karena hasil temuannya menurut Share Info. Sebelum lanjut, ditekan dulu ya sob tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya dari Share Info. Oke, lanjut. Albert Einstein dan J. Robert Oppenheimer. Dua sosok jenius ini adalah sosok dibalik terciptanya bom nuklir atau bom atom yang mengubah tatanan sejarah dunia pada 1945. Bom atom diciptakan pertama kali oleh Oppenheimer sebagai direktur pengembang bom nuklir di Los Alamos Lab. Meski begitu, bom atom takkan pernah ada tanpa peran Einstein yang membantu tim pengembangan dengan teori-teorinya. Setelah Perang Dunia Kedua, Oppenheimer menghabiskan masa hidupnya dengan penuh rasa penyesalan karena telah menciptakan sebuah senjata yang sangat mengerikan. Hingga akhir hayatnya, Oppenheimer pun selalu berpesan bahwa perang itu bukan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Pada awalnya, saya percaya bahwa senjata yang kami ciptakan mampu membuat dunia lebih aman dan tentram. Tapi sayangnya yang terjadi malah kebalikannya, ujar Oppenheimer. Tak hanya itu, Einstein juga mempunyai rasa yang sama. Ia mengatakan kalau tahu Jerman gagal bikin bom nuklir, saya tidak akan menyentuhnya dengan jari sekalipun, ujar Einstein. Mikhail Kalashnikov, penggemar berat game PlayerUnknown's Battleground, pasti tahu betul senjata ini. Soalnya di dalam game, senjata AK-47 adalah senjata mematikan yang mempunyai damage besar. Kalashnikov adalah sosok dibalik terciptanya senjata ini. Dia mendesainnya sendiri setelah menyaksikan peperangan tanpa henti pada masa Perang Dunia Kedua. Ironisnya, Kalashnikov yang tutup usia pada 2014 juga hidup cukup lama untuk bisa menyaksikan penemuannya bertanggung jawab terhadap kematian banyak orang di dunia. Pada tahun 2010, Kalashnikov mengirimkan surat pada gereja Kristen Ortodoks Rusia. Selama ini timbul pertanyaan dalam diri saya sendiri, apakah saya berhak disalahkan atas kematian banyak orang meskipun mereka adalah musuh saya? Ujar Kalashnikov dalam isi suratnya. Alfred Bernhard Nobel. Alfred Bernhard Nobel merupakan seorang industrialis dan insinyur yang dulu memutar otak untuk mencari cara meledakkan sebuah batu besar secara efisien. Pada tahun 1860, dia berhasil mencampurkan bahan nitrogliserin dan silika untuk menciptakan sebuah pasta yang mudah menguap. Hasil temuannya itu kemudian dipatenkan dan diberi nama dinamit yang dalam bahasa Yunani artinya kekuatan. Sayangnya penemuan yang sebenarnya diciptakan untuk kepentingan publik justru dimanfaatkan untuk membunuh dan menghancurkan. Nobel pun sangat menyesal dengan penemuannya. Menjelang akhir hayatnya, dia berkomitmen untuk menyumbangkan royaltinya menjadi bentuk sumbangan yang menjadi hadiah untuk orang yang ingin membawa pengaruh positif terhadap dunia, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan maupun perdamaian. Joseph Wilbrand. Joseph Wilbrand adalah orang pertama yang menemukan trinitrotoluena. Pria asal Jerman ini bernama lengkap Julius Bernhard Friedrich Adolf Wilbrand. Ia merupakan ahli kimia yang menemukan TNT pada tahun 1863. Mulanya TNT digunakan hanya untuk warna kuning. Namun tanpa disadari bahwa bahan kimia yang terkandung dalam TNT mempunyai daya ledak yang tinggi. Dengan kekuatan ledaknya, bahan kimia ini digunakan sebagai senjata ledak saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua oleh kedua belah pihak yang menyebabkan banyak kematian. Hingga kini, TNT masih digunakan sebagai bahan ledak di militer. Ethan Zuckerman.
Kalian pernah nggak sih kesel gara-gara pas asik-asik membaca berita di website, tiba-tiba ada pop-up iklan yang mengganggu banget. Ternyata Ethan Zuckerman adalah orang di balik teknologi ini loh sob. Ide atas penemuan teknologi pop-up ini pertama kali muncul ketika bisnis di tempat kerja Ethan mulai bangkrut. Awalnya Ethan menciptakan teknologi pop-up untuk kebutuhan konten iklan. Namun lama-kelamaan teknologi ini justru disalahgunakan oleh beberapa pihak. Saking menyesalnya, dalam sebuah wawancara, ia meminta maaf karena telah menciptakan teknologi ini. Dong Nguyen. Pada tahun 2013, dunia sempat digemparkan dengan hadirnya game Flappy Bird yang diciptakan oleh Dong Nguyen. Game ini disukai karena kesederhanaan gameplaynya yang hanya mengharuskan kalian untuk melewati rintangan tanpa mengenainya sama sekali. Meski sederhana, tingkat kesulitan game ini cukup besar, sehingga mampu membuat pemainnya jadi merasa tertantang untuk mendapatkan skor besar. Keuntungan yang diraih oleh Nguyen lewat game buatannya ini ditaksir mencapai 45.000 dolar Amerika atau sekitar 630 juta per hari. Sayangnya Nguyen hanya bisa menikmati keuntungan materi saja. Karena secara psikologis, ia merasa tidak nyaman dengan kesuksesan instan yang diraihnya tersebut. Dia mengaku hidupnya tidak tenang setelah diteror habis-habisan lewat telepon, email, ataupun cuitan untuk dirinya. Nah, itulah beberapa ilmuwan yang menyesali penemuannya menurut Share Info. By the way, makasih nih buat kalian yang udah nyempetin waktu untuk mampir ke channel ini. Semoga konten yang kami buat bisa bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kalian. Oke, saya pamit undur diri. See you next time, the next video. Bye bye.